Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mereview satu buku yang sudah saya baca. Jadi judul bukunya buat teman-teman yang ingin tahu, judulnya Learning 5.0 atau Learning 5.1. Jadi buku ini karangan dari Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA. Jadi buku ini menjelaskan tentang industri yang akan datang, yaitu industri 5.0, dan di sini bagaimana cara mempelajarinya atau cara belajar di era industri 5.1, lebih dari 5.0. Oke, pada buku ini ada 7 bab. Jadi buku dengan ketebalan sekitar 190-an dibagi menjadi 7 bab, yaitu bab yang pertama what is learning, apa itu belajar gitu. Yang kedua learning 5.1, bab ketiga why we learn, bab keempat how to learn, bab kelima integral part of human capital, part keenam business and learning organization, dan bagian terakhir yaitu practical approach on learning. Oke, langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu apa itu learning. Jadi ketika teman-teman nggak tahu apa sih itu learning kan itu belajar itu artinya. Jadi proses memperoleh pengetahuan. Kalau di buku ini dijelaskan learning adalah proses memperoleh pengetahuan, perilaku, keterampilan atau nilai-nilai yang baru atau berbeda. Jadi ketika sebelumnya teman-teman tidak tahu apa itu learning, setelah saya atau jabarkan dan teman-teman menonton dan mengetahui, itu juga salah satu proses belajar atau learning. Nah, secara alamiah manusia itu pastinya belajar gitu. Nah, proses ini dialami manusia agar tetap bertahan hidup atau survive dan berkelanjutan, sustainable. Jadi menurut buku ini dia menjelaskan ada sebuah riset, penelitian bahwa manusia itu belajar bahkan sejak dalam kandungan gitu, sudah melakukan pembelajaran gitu. Nah, mengapa sih kita harus belajar gitu? Nah, yang pertama tentu karena alamiah manusia itu tentunya untuk bertahan hidup, untuk melestarikan populasi kita harus belajar. Nah, kita harus adaptasi, dan yang kedua itu harus inisiatif, harus punya inovasi-inovasi. Nah, selain itu kenapa kita harus belajar? Tentunya karena perubahan industri pada era sekarang itu sangat cepat. Kalau tahun-tahun sebelumnya industri 1.0 ke 2.0 itu memerlukan waktu yang lama, industri yang sekarang itu waktunya sangat-sangat cepat. Bahkan ilmu yang kita pelajarin tahun lalu mungkin tidak relevan untuk kita praktekkan di tahun ini. Nah, itu mengapa kita harus belajar. Nah, ini ada sebuah perjalanan dari awal kehidupan sampai industri 0.0 sampai industri 5.0. Nah, yang awali dari awal kehidupan yaitu kehidupan era 150.000 tahun yang lalu, itu ditandai dengan pekerjaannya masih berburu dan mengumpul. Nah, jadi orang dahulu 150.000 tahun yang lalu dia masih berburu hewan-hewan binatang untuk bertahan hidup, untuk dikonsumsi, dan dia hidupnya masih berkumpul di salah satu gua, dan gua lainnya. Ini di awal kehidupan manusia gitu. Selanjutnya di industri 0.0 dia udah agak naik. Yang awalnya berburu, mulai dia berpikir, beradaptasi, dia belajar gitu. Masuk ke industri 0.0 ditandai dengan banyaknya mata pencaharian yang tadinya berburu berubah menjadi bertani gitu. Nah, di sini juga mindset orangnya berbeda, toolsetnya juga berbeda. Yang tadinya berburu menggunakan tombak berubah menjadi cangkul untuk bertani. Nah, selanjutnya di era industri 1.0 atau 1.0 itu industri mulai dikenal adanya mesin uap. Nah, pada industri ini mulai ditemukan mesin uap dan adanya pabrik. Nah, di sini era industri 1.0 dikenal dengan kata kuncinya banyaknya produksi. Karena ada mesin uap, maka pada industri ini yang tadinya hampir keseluruhan manusianya bertani berubah menjadi karyawan pabrik untuk memproduksi suatu barang. Selanjutnya industri 2.0. Nah, pada industri ini yang tadinya pabrik-pabrik berjalan mesinnya menggunakan mesin uap,
di sini pada industri 2.0 mulai ditemukannya tenaga listrik. Nah, tenaga listrik ini yang mulai mengganti mesin uap yang tadinya pabriknya dia menggunakan mesin uap, dia berubah menjadi mesin listrik untuk memudahkan dan mengefisiensikan pekerjaan. Nah, selain itu juga pada industri 2.0 mulai adanya pendidikan. Nah, jadi pendidikan pada industri ini mulai distandarisasi, semuanya sama gitu. Selanjutnya masuk ke industri 3.0, era spesialis. Nah, jadi orang yang punya spesialis, yang dari lulusan pendidikan tadi, yang spesialis, expert pada industri ini mulai dia menciptakan elektronik dan teknologi. Nah, adanya komputer, handphone dan sebagainya pada industri 3.0. Nah, era spesialis ini, orang yang mempunyai spesialis tinggi, dia akan laku gitu. Jadi orang yang bisa bertahan hidup lebih baik gitu. Selanjutnya pada industri sekarang, era industri sekarang 4.0, 4.0 gitu. Pada era ini di mana semua informasi, akses pengetahuan itu mudah untuk didapatkan. Bahkan ketika teman-teman mungkin yang nonton ini pastinya punya handphone gitu. Nah, sekarang kalau dulu kita harus menonton televisi dan sebagainya, pada industri 4.0 kita hanya membuka handphone, searching lewat Google dan search engine yang lainnya, kita sangat mudah untuk mendapatkan pengetahuan, misalnya lewat Google dan sebagainya. Nah, industri ini dikenal dengan era industri kolaborasi. Nah, pada industri 4.0 atau sekarang, orang yang mampu berkolaborasi dengan orang lain, tidak mengenal ras, suku dan sebagainya, maka dia akan survive di industri ini. Bahkan organisasi ada contohnya nih, dia yang tidak survive, tidak mau kolaborasi, salah satunya itu Nokia gitu. Dia masih mementingkan teknologinya, tidak mau beradaptasi. Jadi dia tidak akan survive gitu di industri ini. Selanjutnya gimana dengan industri 5.0? Nah, jadi ketika sebelumnya industri tentang era kolaborasi, tentang teknologi, data yang semakin banyak, mudah, ketika data kita hanya membuka smartphone gitu, kita bisa memperoleh pengetahuan, data-data bisa kita kumpulkan. Pada industri 5.0, ini yang industri yang akan kita hadapi. Nah, diperkirakan pada industri 5.0 kita akan berfokus pada AI, artificial intelligence. Nah, ini juga dibuktikan dengan ketika eventnya Google, dia memperkenalkan AI-nya gitu. Pada event itu dia memperkenalkan bahwa ketika kita ingin memesan sebuah makanan, kita hanya menyebutkan, kalian pasti tahu lah yang namanya aplikasi Google Assistant gitu. Kita hanya menggunakan Hey Google, nah kita bisa berinteraksi dengan robot. Nah, itu salah satu AI-nya yang sedang dikembangkan oleh Google. Nah, tentunya ketika industri itu semakin bertingkat dan semakin berubah, teknologinya pun berubah. Nah, tentu kita harus yang namanya berhenti belajar dan beradaptasi pembelajaran yang baru. Nah, di sini pada buku ini dia menjelaskan ada yang namanya gagal unlearn atau gagal berhenti belajar. Nah, di sini adalah situasi di mana ketika enggan melepaskan mindset, skill set, dan toolset lama untuk sepenuhnya berpindah ke industri yang baru. Ini seperti yang teknologi Nokia masih pegang, yang tadinya tidak mau berubah ke Android, yang pada masa-masa sebelumnya Android sangat meningkat drastis, tapi dia masih menggunakan teknologi lama. Akhirnya apa? Dia gagal mengikuti kemajuan zaman dan akhirnya dia mulai ditinggalkan gitu. Nah, pada bab 2 buku ini dia menjelaskan tentang learning 5.1. Nah, 5.1 itu upaya untuk mengatasi keterbatasan pola pikir atau di sini disebutkan mindset barrier. Nah, contoh dari mindset barrier atau mengatasi keterbatasan pola pikir, sini ada contohnya, yaitu mantan penambang batu bara yang bernama Rusty Justice. Nah, jadi dia itu dulunya seorang mantan penambang batu bara. Setelah tutup, dia dipecat. Akhirnya dia mendirikan sebuah perusahaan software house gitu. Dia belajar pemrograman dengan teman-temannya, yaitu mantan penambang batu bara juga yang dulunya sebagai penambang batu bara. Akhirnya dia berubah belajar pemrograman untuk mendirikan software house. Awalnya karena
orang-orang di sekitarnya itu merendahkan atau tidak percaya, banyak yang tidak percaya, akhirnya dia membuktikan keterbatasan pola pikir ini bahwa sebenarnya di learning sekarang itu tentang pola pikir itu semua orang bisa menembus batas bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dipelajari. Akhirnya si Rusty ini dengan teman-temannya mendirikan Software House, dia sukses dan Software House-nya sampai sekarang masih aktif berjalan gitu, dengan tadinya mantan penambang batubara sekarang menjadi programmer yang sukses mendirikan Software House. Nah, ini. Nah, pada buku ini juga dia menjelaskan apa sih bedanya training dan learning. Training versus learning. Ya, jadi training ini kan latihan, sedangkan learning itu belajar. Nah, biasanya kalau training itu lebih ke teacher fokus atau fokusnya di guru gitu. Nah, sedangkan belajar dia itu fokusnya lebih ke pembelajar. Kalau tadinya guru yang fokus menjelaskan itu namanya training, sedangkan belajar itu lebih ke pembelajarnya gitu yang fokus. Nah, selanjutnya pada training ini teacher role is expert. Jadi guru itu harus expert, harus punya kemampuan yang tinggi untuk melatih. Sedangkan di proses belajar, teacher role as coach atau guru itu sebagai coach atau fasilitator. Jadi nggak hanya mengajar, dia hanya memfasilitasi pembelajar untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pada training itu one way atau satu jalan. Hanya guru menjelaskan ke muridnya, yaitu untuk latihan yang dia tahu, sedangkan di pembelajaran itu two way atau dua jalan, saling belajar antara pembelajar satu dan pembelajar lain. Nah, di training juga one to many, atau satu orang mempelajari banyak orang atau melatih banyak orang, itu pada training. Ketika di learning many to many, jadi setiap orang bisa menjadi pembelajar dan mengajarkan apa yang dia tahu. Nah, kalau di pelatihan atau training biasanya juga dia terjadwal, sedangkan di learning dia anytime, setiap waktu bisa dilaksanakan. Nah, di training biasanya by experience, orang yang melatih itu by experience, dia punya pengalaman yang cukup tinggi untuk menjadi pelatih. Tapi kalau di learning by eksperimen, jadi setiap orang bebas bereksperimen untuk menciptakan hal-hal baru atau pembelajaran baru. Nah, ada lagi yang terakhir, training biasanya ad hoc. Ad hoc itu artinya sementara, biasanya berbatas waktu, sedangkan learning itu continuous atau berkesinambungan, nggak berbatas waktu. Untuk ketika sudah belajar A, sudah selesai, tidak stop, maka akan ada B, C, dan sebagainya. Itu bedanya training versus learning pada buku Learning 5.1. Selanjutnya pada bab 3, dia judul Why We Learn, kenapa kita belajar. Ini ada beberapa alasan yang harus kita tahu gitu. Apa sih kita harus belajar gitu. Nah, yang pertama, dunia itu sudah tidak pasti itu. Berarti dunia yang kita hidupi sekarang itu perubahannya sangat cepat, ambigu, pokoknya nggak pastilah. Tiba-tiba A, tiba-tiba B, udah kayak kenaikan saham gitu, fluktuatif gitu. Sangat-sangat sulit dikontrol gitu. Nah, kenapa kita harus belajar? Ya karena itu salah satunya. Terus yang kedua, talent kompetisi bersifat global. Jadi tahun-tahun yang akan datang, bahkan tahun sekarang, kita ingin bekerja di luar negeri, nggak harus ke luar negeri gitu. Kita ada yang namanya remote jobs, atau kita bekerja remote gitu, nggak harus langsung. Dengan adanya teknologi ini, kita harus belajar gitu, harus bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, China, dan sebagainya. Nah, itu kenapa, salah satu alasan kenapa kita harus belajar. Terus yang ketiga, masa lalu semakin tidak relevan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, masa lalu itu sudah tidak bisa relevan dipelajarin dan dipraktekkan untuk hari ini. Jadi bahkan menurut Alvin Toffler, seorang penulis buku, mengatakan orang yang buta huruf di abad 21 bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi adalah orang yang tidak mau belajar, melupakan apa yang sudah ia tahu dan belajar dengan cara mengajar. Jadi
dia mengatakan orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa membaca atau menulis, tapi orang yang tidak mau belajar dan melupakan masa lalu. Itu menurut Alvin Toffler. Itu relate banget sih. Kalau kita tidak mau belajar, sama aja seperti orang yang buta huruf itu. Kemudian di bab 4 judulnya How to Learn, bagaimana kita belajar. Nah, buku ini juga menjelaskan gitu, bagaimana kita cara belajar gitu. Yaitu yang pertama ada konsep 70 20 10. Nah, apa sih maksudnya konsep 70 20 10 ini? Konsep 70 20 10 ini yaitu 70% efektivitas pembelajaran terjadi di lapangan atau outdoor by praktek, dibantu 20% penerapan ilmu atau keterampilan melalui interaksi. Jadi 70 di lapangan, 20%-nya itu ketika kita praktek di lapangan didapat dengan cara interaksi dengan rekan. Nah, 10%-nya baru formal gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih kebanyakan teori formalnya gitu. Nah, ini pada buku ini dia menjelaskan konsep 70 20 10, yaitu 70% di lapangan, 20% dengan cara interaksi ketika di lapangan, dan 10% formalnya. Selanjutnya dengan adanya dinamik kurikulum. Nah, ini relate banget dengan kebijakan pemerintah sekarang gitu, tentang kampus merdeka yang digagas oleh menteri kita Bapak Nadiem Makarim tentang merdeka belajar. Jadi kurikulum juga harus dinamis gitu, nggak melulu belajar tentang A dari tahun sebelumnya tentang A. Jadi kita juga bisa mengekspos atau bereksplor pembelajarannya ke pembelajaran yang lain gitu. Jadi harus dinamis. Nah, selain itu juga ada metode learn how to be learned. Dia menyebutnya metode BFAST, singkatan dari BEFAST. Nah, B-nya itu believe, percaya. Jadi kita harus percaya dulu. Selanjutnya exercise, bergerak. Setelah percaya, bergerak. Selanjutnya forget, melupakan. Jadi kita harus melupakan ilmu-ilmu sebelum belajar gitu. Jadi anggap aja kita bodoh gitu. Kata Steve Jobs, kalau nggak salah gitu, stay hungry, stay foolish gitu. Tetap lapar, tetap bodoh gitu. Jadi kita merasa melupakan segalanya untuk mendapatkan ilmu yang baru. Selanjutnya aktif. Tentu kita harus aktif ketika belajar. Agar apa? Agar ilmu-ilmu yang kita dapat akan tersimpan. Selanjutnya S-nya itu state, kondisi fisik, mood, gelombang frekuensi otak itu mempengaruhi kita belajar. Jadi kalau mood kita lagi jelek, terus kita belajar, kebanyakan ya nggak masuk gitu ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kondisi fisik juga, ketika kita lagi sakit, kita belajar gitu. Tentunya fokus itu akan terpecah ketika kondisi kita tidak sedang fit. Terus yang terakhir yaitu teach, mengajar. Jadi be fast. Yang terakhir teach, mengajar. Jadi salah satu cara belajar yang baik adalah mengajar. Nanti pada bab selanjutnya akan dijelaskan kenapa kita harus mengajar gitu. Part yang kelima, bab kelima, integral part of human capital. Jadi ini tentang manusianya pada sebuah institusi gitu. Nah, di sini dia memberikan sebuah arsitektur human capital gitu. Human capital arsitektur yang dibagi menjadi dua, tentang people-nya dan organisasinya. Di tengah-tengahnya ada EVP, Employee Value Proposition. Nah, itu tentang value yang didapat orang dan organisasinya. Nah, sini ada gambarnya atau arsitekturnya. Selanjutnya pada buku ini dia menjelaskan tentang trust versus fear atau percaya versus takut gitu. Nah, trust itu mentransformasikan orang menjadi optimis dan berdaya, sedangkan fear menjadikan orang pesimis, apatis dan tak berdaya. Trust dibangun oleh pemimpin yang memberdayakan, bukannya memaksakan. Nah, ini ada sebuah riset tentang sentimen tentang kepada polisi gitu. Jadi dulu itu ada riset tentang sentimen kepada polisi. Dulu kan moto polisi kalau nggak salah menangkap kejahatan. Nah, itu kan tentang ketakutan yang dia pakai untuk motonya dia. Nah, sentimennya ketika diteliti ternyata banyak yang negatif. Setelah ada analisis tersebut, akhirnya pihak kepolisian mengubah motonya menjadi mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Nah, dengan cara mengubah moto tersebut,
misalnya masyarakat menjadi percaya, dan setelah dilakukan riset tentang sentimen tersebut, akhirnya yang tadinya negatif akhirnya berubah menjadi lebih baik. Itu ketika mengubah dari ketakutan menjadi kepercayaan gitu. Selanjutnya di bab 6 tentang Business and Learning Organization. Jadi pada bab ini menjelaskan Business and Learning Organization. Nah, dia menjelaskan tentang kompetensi itu, competence versus performa. Jadi kompetensi itu mempengaruhi nggak sih sama performanya? Jadi kita harus tahu dulu bahwa performa itu di sini dia menuliskan rumusnya itu kompetensi dan competence dan engagement. Jadi selain kita harus berkompeten, kita harus terikat gitu, harus mau melaksanakan gitu. Jadi ketika kita kompeten tapi kita tidak mau terlibat, tentu performanya akan sama saja bohong gitu, nol gitu. Tapi kalau kita kompeten, kita mau terlibat, kita mau belajar, maka performanya akan naik. Nah ini salah satu dampak ketika kita belajar dan kita menjadi kompeten. Selanjutnya itu guild business. Jadi guild business itu adaptasi bisnis lah, bisa dibilang begitu. Jadi dia menyebutkan yang menarik di sini, jika ketidakpastian adalah kepastian yang menanti setiap orang dan setiap organisasi di masa depan, maka satu-satunya cara untuk tidak relevan adalah dengan terus belajar. Jadi dia menyebutkan ketidakpastian adalah kepastian yang akan menanti setiap orang gitu. Jadi di masa depan itu nggak pasti. Jadi tentu kita harus beradaptasi dan berinovasi. Di sini dia mencontohkan penerapan agile business oleh perusahaan Honda di Amerika Serikat. Jadi dulu Honda di Amerika Serikat pertama datang ke sana, dia menjual motor gede, moge gitu. Nah ternyata setelah dia buka cabang di Amerika Serikat, dikit yang minat, padahal harganya sudah diturunkan, biaya servisnya mudah, ternyata masih dikit. Nah tapi ada cerita unik gitu, ketika para pegawai motor Honda itu menggunakan motor bebek. Nah masyarakat sana ternyata lebih suka motor yang lebih kecil atau motor bebek. Akhirnya ketika karyawan Honda itu tahu bahwa masyarakat di Amerika Serikat itu lebih suka motor bebek, akhirnya dia menghubungi pusat dari Hondanya di Jepang. Nah akhirnya mengubah yang tadinya fokus ke penjualan motor gede atau moge, berubah menjadi motor yang lebih kecil, motor bebek. Akhirnya penjualannya meningkat. Yaitu salah satu dampak dari ketika bisnis kita mampu beradaptasi. Bab yang terakhir yaitu tentang practical approach on learning atau pendekatan pembelajaran itu praktisnya gimana sih gitu. Nah di sini yang pertama itu ada digital learning. Yang harus kalian pahami, digital learning itu tidak sama dengan e-learning. Tidak hanya e-learning, itu salah satunya saja. Jadi ketika pembelajaran sudah menggunakan elektronik, bukan berarti kalian sudah menerapkan digital learning. Jadi digital learning di sini ketika mendekatkan learning kepada learner atau pembelajaran kepada pembelajar. Jadi ketika ada masalah, pembelajar ini udah tahu gitu mau kemana solusinya. Nah, itu berarti dia sudah menerapkan digital learning. Tentu dengan sedikit tahu banyak campur tangan teknologi gitu. Selanjutnya yaitu ada AI, ML dan DL, yaitu artificial intelligence, machine learning dan deep learning. Apa sih bedanya? Itu di era sekarang udah sering mendengar gitu, AI, machine learning, deep learning dan sebagainya. Jadi di sini AI ini adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi AI ini kecerdasan buatan gitu kalau artinya, sebuah kecerdasan yang dimodelkan di mesin agar mesin itu bisa berpikir seperti manusia. Nah ini era yang akan datang akan banyak nih AI bermunculan dari Google, Apple dan sebagainya. Nah, tapi apa sih bedanya dengan machine learning? Kalau machine learning ini aplikasi AI. Jadi aplikasi AI
yang berupa program komputer yang berfokus pada kemampuan untuk mempelajari secara otomatis. Jadi machine learningnya itu program komputernya yang mempelajari kemampuan secara otomatis, itu machine learningnya. Sedangkan deep learning yaitu generasi berikutnya setelah machine learning. Jadi deep learning itu melakukan prediksi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Jadi kalau di machine learning itu kalau nggak salah dibagi menjadi 3, survive dan enforce kalau nggak salah. Nah, salah satunya ngikutin campur tangan manusia, dan yang kedua itu indikator-indikator, dan yang ketiga itu yang diterapkan di search engine. Selanjutnya yang terakhir yang deep learning ini tanpa campur tangan manusia. Nah, itu sih bedanya AI, machine learning dan deep learning. Nah, yang terakhir ini teach to learn atau mengajari untuk belajar. Jadi ketika kita mengajari itu sama dengan kita belajar. Ini seperti yang di metode terakhir yang di phase itu, yang terakhir itu teach atau mengajari. Jadi cara terbaik untuk belajar itu adalah mengajari. Jadi ketika kita mengajari sesuatu ilmu yang kita punya, sebenarnya kita itu sedang belajar. Karena apa? Ketika kita mengajar dapat mempertahankan 90% ilmu yang didapat. Nah, sedangkan 10% ketika kita belajar hanya 10% saja. Nah, ada kutipan menarik di akhir buku ini. I hear, and I forget. Saya mendengar dan saya lupa. Jadi kalau kita cuma belajar dengan mendengar, mungkin menonton video ini hanya mendengarkan saja, maka banyak kan kita lupa gitu. Nah, terus yang kedua, I do and I remember. Ketika kita melaksanakan, kita mengingat. Jadi ketika kita sudah belajar dan kita melaksanakan, maka ilmu itu akan kita ingat. Dan yang terakhir, I teach and I master. Jadi ketika kita sudah mengajarkan, kita bisa disebut sebagai master. Nah, mungkin itu rangkuman dari buku Learning 5.1. Ini sangat rekomendasi untuk kalian baca, apalagi jika kalian menyenangi dunia teknologi. Ini sangat rekomendasi dari saya, karena ini salah satu buku yang bestseller juga. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.